Selamat datang di OP Channel, channelnya orang-orang pusing. Ya kan, kali ini kita berada di kaki bukit Gunung Salak, yang mana kita akan mengungkap sejarah dari Arca Domas itu sendiri. Ya, kemudian untuk Bang Kris lanjut. Emang tahu? Hah? Enggak. Jalan-jalan ke Pasar Anyar bareng si Mamat. Jangan lupa membeli sasa. Terus selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sanya kemana? Ah, Ngajarinya nggak bener. Emang nggak pernah benar ini. Aduh. ya udah, kita ikutin terus keseruan kita ya. Subrek bukan subrek kalau kata comment, Gareng. share, like, Lake. ikuti terus perjalanan kita. Komen yang aneh-aneh dah. Gratis komennya yang aneh-aneh nggak apa-apa. Ya maklumin aja kalau jalan bareng sama Kya. Iya. Dia mah orangnya gitu sih. Begitu, kalau begini ntar repot. Ini kita lagi neduh ya, posisi kita lagi Emang hujan? hujan sih, gerimis. Hujan di mana? Karena sini nggak ada orang juga. Lu sih nggak puasa. Iya. Narasumber juga Hujan, nggak ada. Ini kan? kemana? Din kemana Udin? Nggak ada Udin ini. Kita di atas ya, ngarang aja, terserah kita kek. Ya kan, mau ngomong apa di atas? Sekali udah. Bingung kita juga ngomong. Lalu ngomong dah. Bingung. Iya. Gue pegangan. Din tuh lu pegangin tiang lagi tuh. empat dong. Nyebrang. Siapa sih? Lu diajak. Pegangan tiang. Pegangin tiang lu bingung. Di mana-mana mah saya rasanya ya orang tungguin gitu. Kita kagak ditinggal. Apanya tuh? Ah, itu tadi menyelonong baik. Nah ini lah, ini Bang Kris, ya, salah satu legend, vokalis pop rock Jamrut. Vokalisnya Nggak tahu. Namanya sama cuma beda nasib. parah sih. Ini nasibnya kayak gimana Pak? Coba bisa jelaskan? Oh, jelasin ntar bisa 3 hari. Jangan dijelasin Oh, jangan. iya. Sedih pokoknya kan kalau dijelasin. Nah, Bisa 3 hari 3 gimana malam udah suasana selesai. suasana di sini gimana? Apa yang Bapak rasakan? Sama kan lu udah. Oh di sini dingin. Kamu kan dinginnya kenapa tuh? Hah? Nggak bisa Dianggap. Ya, apa tuh dianggap Kayak curhat dalam hati misalnya. Bapak ini pengalaman pribadi tuh. Iya. Kalau Bapak pengalaman gimana? Seperti apa? Suasananya gitu ya kan? Apa yang Bapak rasakan? Cuma kebanyakan bengong. Tapi perasaan Bapak ini tuh suka ibadah gitu. Tidurnya. Tidur adalah ibadah. Ya, tidur itu adalah ibadah. Tapi Bapak ini keseringan tidur, makanya sering ibadah. Itu bukan siapa sih? Hah? Ngomongin siapa? Iya kan, karena kalau puasa itu kan kita banyakin tidur, ya kan, karena itu salah satu ibadah. Tapi kalau Bapak ini yang satu, ya kan nggak boleh Sahur. nyindir aja ya, juga Sahur. ibadah. Ibadah. Iya. Ditanya, Bang Kris ngapain? Nggak tahu. Tidur. Oke guys, ini kita naik tangga buat ke atas nih. Mana? Saung. Hah? Atas ke Arca Domas. Peninggalan sejarah dan kerajaan Pajajaran bagus bilangnya. Ya inilah tangga nih, udah mulai bagus tangganya. Udah ya, alhamdulillah dari pemerintah, dari warga sekitar, tangganya sudah dirapiin. Jadi enak kita untuk naiknya, nggak licin. Ya, ini banyak pohon-pohon yang dilestarikan, masih asli, masih alami. Dan juga ada yang PT-PT yang nyumbang pohon-pohonnya. Makanya punya ini. Kenapa nih Bang? Oh, Bang jawab ini. Bang jawab ini. ya. Warisan ini Lu baca tuh. Geopark Tempor.
Nyor kan? Iya. Oh, ini kotor ini kali ya? Ini kotor kemana nih? Buat tahun lalu. Kayaknya geografi alam. Batu-batunya tetap di sini. Hah? Batu-batu. Yang geografi alam nih. Ini masih belum kongkong ini. Iya. Itu. Itu sana. Iya. Bukan. Apa? Kongkong ini. Kita baca deh. Kita tahu. Soal ini. Sedingin perasaan ini sama diriku. Curhat nih. Kita lihat tuh ada pohon bambu. Mana tahu lagi nih. Pohon kopi. Kopi nih, pohon kopi nih. Tuh banyak pohon kopi tuh. Tapi kok. Oh, situs megalitik Archaeomas. Ya, ini udah dimasuk ke salah satu budaya ya. Masuk ke kebudayaan nasional Indonesia. Tuh. Sisa-sisa peninggalan dari geografi. Kalau ini makam ya? Makam? Itu Bukan lah. berbentuknya begini. Tanya dah. Lihat. Nah. Ki, Bah. Kita mau nanya nih. Ini sejak kapan ya ini ada gitu? Bah. Sejak zaman dahulu. Terus? Ini maksudnya kok bisa seperti ini gitu, Bah? Coba bisa jelaskan. Tanya. Ayo, Bah. Coba langsung tanya. Kita sama siapa? Ini adalah laki yang menolak tua. Halo guys, kita ketemu lagi sama Open Channel yang namanya Orang Sunda. Kita sudah ketemu sama narasumber kita yang mana kita akan bertanya-tanya perihal geografi ya, geografi yang disebutnya ya, geografi alam yang ada di satu masjidnya Gunung Salak ya. Iya. Kita kenalan dulu sama si Akangnya ya. Namanya siapa Akangnya? Akang Wahyu. Akang Wahyu itu asli orang sini ya? Iya, Maksudnya kita kan di sini kedatangan kita tuh mau nanya nih tentang sejarahnya Archaeomas ya. Dan juga sini pun bukan cuma Archaeomas ya. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang mana kita akan bertanya langsung ke narasumbernya. Beliau ini cucu apa gimana apa penerus di sini cucunya? pelihara. Pemelihara di sinilah. Oke, kita langsung aja tanya ke Kang Doninya ya. Kang Wahyu punten Kang Wahyu. Kalau boleh tahu Kang di sini ini kan selain Archaeomas itu ada berapa situs sih ataupun peninggalan disebutnya apa sih disebutnya situs atau geografi apa sih di sini biasa disebut? Di sini semuanya ada 8 situs. Yang pertama di bawah Embang Kasang, Balai Tambang, Archaeomas, Danau Kacii, Cipangantehan, terus 4 kilo dari sini ada lagi Pasir Manis sama Batu Goreng. Batu Bergores ya. Itu fungsinya itu untuk apa namanya tempat peribadatan dulunya. Peribadatan boleh. Berhasil satu persatu Archaeomas juga tempat apa atau siapa Cipecang apa bisa dijelasin satu persatu situsnya itu gitu. Iya, untuk Archaeomas emang itu tempat peribadatan dulunya. Tempat peribadatan masih zaman prasejarah, zaman batu lah sebabnya situs Archaeomas di Balai. Kemudian bentuk bangunannya punden berundak. Punden berundak yang berdiri itu disebutnya menhir. Menhir itu tempat apa namanya kalau dulu ya tempat sesajen lah gitu. Oh, gitu buat naro apa makanan lah istilahnya ya. Makanan. Iya. Fungsinya itu untuk naro makanan gitu. Itu seperti yang terlihat di belakangnya Kang Wahyu ya itu ya. Itu
gitu. Ya untuk yang lainnya gitu, untuk tujuh situs itu tempat apa aja gitu? Kalau yang lainnya juga fungsinya sama, Sama ya. tempat-tempat peribadatan juga. Ah. Nah, ini juga sama. Kalau boleh tahu ini peninggalan dari mana ya kan? Terus tahun berapa sih ini peninggalan? Jadi diperkirakannya ini 3.000 tahun atau 2.005 tahun sebelum Masehi diperkirakannya ini situs ini. Peninggalan siapa gitu kalau boleh tahu nih bisa Jadi katanya? jadi peninggalan prasejarah. Hmm. Jadi peninggalan prasejarah sampai zaman sejarah juga tetap dipakai gitu tempat ini, tempat-tempat peribadatan. Berarti ini lebih dikategorikan megalitik ini zamannya batu. Iya, prasejarah itu. zaman zaman batu, Hmm. zaman batu. Terus selain dari Arca Domas ataupun dan yang lainnya, di sini jaraknya itu berdekatan apa jauhan gitu tempatnya gitu posisinya? Seperti Arca Domas ke Jambal Paciin sekitar 300 meter. Yang paling jauh itu Pasir Mangis. Pasir Mangis dari sini sekitar 4 kilo. Kalau jalan kaki sekitar 1,5 jam lah. 1,5 jam ya? 1 jam Lumayan setengah. jauh ya? Terus bisa menemukan sejarah ini, prestasi ini atau situs ini gimana sih ceritanya? Kalau itu dulu juga kakek sih ya yang Kakek ya? menemukan itu Pasir Mangis. Melalui Kakek. saya rasanya kan nggak mungkin kan tiba-tiba ini ada kan Iya, gitu. jadi kan kalau dulu ada katanya cerita kakek itu mimpi gitu. Ya kan namanya orang-orang dulu ya. Ya di sana juga ada situs, tolonglah kalau bahasa kita bersihin gitu. Ya diparanin ke sana ya ada situsnya. Dikasih nama situsnya Pasir Mangis. Oh, ada namanya masing-masing. Tapi kenapa bisa disebutin misalnya namanya berbeda-beda gitu? Padahal kan sama bentuknya itu dari batu juga, tumpukan batu. Bahkan ada yang kita lihat itu seperti yang di foto itu seperti kayak kuburan gitu. Ya kan? Jadi Kenapa disebut seperti itu? kemungkinan dulu apa ya Pak namanya? Kalau dulu kemungkinan tempatnya berbeda-beda lah gitu. Jadi istilahnya Jadi- bertumpuk-tumpuk gitu kan. Jadi istilahnya situs ini namanya ini gitu. Jadi beda-beda. Kayak semacam pergeseran bumi atau gimana gitu. Berarti bukan? Gitu, semacam gitulah kira-kira. Gitu. Tapi ada kaitannya nggak sih sama zaman kerajaan gitu untuk situs ini? Ada juga. Kalau bisa dijelaskan ya. Kalau cerita masyarakatnya ini kan petilasan Prabu Siliwangi ada juga. Kalau masyarakatnya jadi tempat-tempat peribadatannya, di sini tempat berkumpulnya di sini. Jadi disebut Arca Domas itu pusat perkumpulan jadi masa itu. Yang mana saya masih situs ini masih terkait sama kerajaan Pajajaran itu sendiri Iya, ya. masih terkait. Tapi kalau boleh tahu nih kan bisa rasanya di Arca Domas ini bisa rasanya udah masuk ke salah satu apa ya keajaiban dunia nggak sih Kang? Sebenarnya udah termasuk keajaiban dunia sih. Luar biasa ini Arca Domas ini. Tapi mungkin jarang orang tahu ya. Mungkin orang tahunya banyak kan seperti kayak batu tulis ya seperti itu kan. Karena kan orang nyangkanya cuma tumpukan batu. Padahal mah kan bisa kasarnya itu apa ya seperti tempat atau yang lainnya lah untuk entah istilahnya tempat ibadah, entah istilahnya singgasana kan seperti itu ya kan. Iya benar. Makanya kadang kita juga dari lihat bentuknya aja kan kadang oh iya nggak mungkin dong orang ngangkat-ngangkat batu tiba-tiba kok ditumbuk-tumpukin kan sengaja kan seperti itu. Tapi kalau di sini sering ramai datang gitu Kang yang kalau di sini biasanya kalau Sabtu Minggu itu rame. Kalau malam kadang malam Jumat, malam Senin gitu. Terus kalau untuk mereka itu kesini untuk apa sih tujuannya atau niatnya itu seperti apa? Kalau mereka ini kebanyakan ritual. Ritual maksudnya ritual Kalau seperti apa? misalnya agama Islam kemungkinan tawasulan. Tawasulan. Gitu. Kalau agama lain lah. Tapi banyak juga ya di luar Islam itu. Juga banyak yang di luar Islam. Agama Hindu. Tapi banyak tujuan dan niat yang berbeda ya di sini. Iya, niatnya beda-beda. Karena saya selalu banyak istilahnya omongan dari luar katanya istilah kasarnya Gunung Salak itu
banyak mitos, wah apalah sesuatu yang magis gitu kan. Iya. Ya makanya itu benar nggak sih Kang seperti itu gitu loh. Emang ceritanya sih gitu sih, kalau Gunung Salak emang mitosnya sangat Iya, karena ada banyak pendaki-pendaki gunung yang Iya. bilang seperti itu. benar. Mitosnya sangat Berarti Malah yang lebih sering kesini sangat. itu, berarti yang sering kesini itu kebanyakan dari mana aja sih Kang? Kalau dari ke sini yang dari daerah Bogor juga banyak, dari Bogor banyak ya? daerah yang lain juga banyak, Eh. daerah luar lah. Eh, Apa dia individu atau dia kelompok gitu? Atau persatuan atau perkumpulan gitu kebanyakan yang kesini? Kalau kebanyakan ya perkumpulan, Perkumpulan. Salah satunya seperti apa gitu? seperti paguyuban, Oh, paguyuban. Nah, seperti ada juga dari pengajian, Oh, pengajian, ya. tawasulan ke sini banyak. Berarti mereka itu datang ke sini tuh cuma buat tawasul aja. Tawasul. Biar apa sih Kang biasanya kalau untuk tawasul seperti itu? Kalau misalnya tergantung niat dia Tergantung ya. niatnya ya, Ya dia intinya mah tujuannya. kita minta keberkahannya lah Keberkahan di sini aja, ya, betul, dari karomah. karomah dari tempat ini intinya. Iya. Berarti ini bisa dikategorikan ya, situs ini kan bisa rasanya sama seperti kayak peninggalan kerajaan Pajajaran juga, yang Iya. mana Pajajaran itu kan dipimpin sama seorang raja yaitu Prabu Siliwangi. Iya. Kita udah terkenal lah ya kan, Iya. Bogor itu dengan Pajajarannya itu Iya, sendiri ya. benar. Makanya kan di sini saya juga banyak nih Kang melihat pohon-pohon gitu kan. Salah satunya tuh saya melihat ada dari Menkom Polda ya, Bogor ya. Itu emang dia isanya apa, nanam pohon itu dititipin apa seperti apa sih? Jadi Dari dia dasar aja gitu. lagi nanam ini ciri ya itu Oh, ciri, ya, tanda atau ciri atau tanda ya. penanaman pohon itu hijauan lah. Oh, pelestarian. Hmm. Tapi ada nggak sih yang istilahnya merusak alam itu sendiri? Kan saya lihat di sini kan sangat asri ya. Ada nggak sih yang ngotorin atau sampah-sampah buang sembarangan di sini seperti ya habis makan buang sendiri sembarangan? Ada aja sih. Ada aja ya. Ada aja Ah. yang ngerti lah gitu. Tapi ini udah, situs ini udah dikelola sama pemerintah ya? Ya alhamdulillah. udah Sejak kapan tuh dikelola- dikelola sama pemerintah itu sendiri? dikelola pemerintah kalau nggak salah itu tahun 1982 itu. 1982. Jadi Ah. penemuannya 1914 ya kan, dikelola 1982. Dikelola sama kakek itu. Lalu dikelola sama kakek sorry. Dari Belanda itu Ah. ketemu lagi sama kakek 1950 tahun 50 lah. Ditemukannya 1950. Ah. Berarti ini batu situs ini dari tahun 1914. Ditemukan 1950. Kalau boleh tahu siapa namanya penemunya gitu, biar masyarakat Indonesia tuh nggak gagal paham gitu. Kalau Nah, kalau boleh tahu gitu loh. kalau Belanda itu Nah, ini apa panggilannya lah, bebas lah. kalau Biar tahu nih yang nemu siapa sih, kan orang menjadi penasaran dong, biar nggak penasaran gitu loh. kalau yang ini mah kakek aja Bapak Kakek aja. Husin. Pak Husin, oh ya, yang penemunya situs ini kata Kang Bayu Pak Husin ya, yang ditemukan tahun 1950. 50. Melalui itu sendiri ya, mimpi itu sendiri Iya ya. gitu. Baru di SK-nya tahun 1982 tuh dapat SK. Oh, dapat SK 1982 ya. 1982 diresmikan lah oleh Diresmikan. pemerintah itu. Masuk salah satu kebudayaan. Tapi Gitu. ada nggak sih dari tim kebudayaan itu isa kasanya atau melacak atau isa kasanya melihat ataupun menggali lah lebih dalam lagi? Ada nggak sih? Pernah nggak seperti itu? Ada. Waktu tahun 2012 tuh juga ada penelitian tuh dari Penelitian, Bandung, ah. dari Serang, Ah, ada dari gabungan lah itu, dari apa namanya, ah. dari Oh ya, dari pusat datang lah ya dari arkeolog pusat ya, lah, dari arkeolog. dari arkeologi udah ada tuh. Oh, udah ada yang datang gitu kan Udah ya. ada yang datang, udah ada Hasilnya penelitian juga udah di itu kan ya. Jadi hasilnya belum ada sih ketika mah. Belum ada. ada. Jadi sudah ada Jadi- penelitian lebih jauh dari Menteri Kebudayaan itu Iya. sendiri ya. Seperti halnya sama kayak di daerah Jogja ya, yang candi gitu kan. Betul betul. Ada penelitian. Oh, berarti udah banyak yang datang ya dari Udah Menteri banyak. Kebudayaan.
Kang, ini kan posisi kita lagi hujan nih, ya kan. Kalau misalnya nggak hujan, kita coba kita lihat-lihat ya Iya. peninggalannya itu sendiri ya. Boleh kan ya Kang ya? Boleh. Biar masyarakat Indonesia biar lebih tahu lagi tentang sejarah. Iya. Yang mana sejarah ini kan udah lama turun temurun ya kan. Mungkin turun Iya. temurunnya. Turun Akang temurun. itu keturunan yang berapa jadinya? Turunan keempat. Ya. Keempat ya. Ah, turunan Maksudnya keempat. cucu cicit. Jadi sekarang cucunya, Oh, cucunya yang terusin ya. cucu, ya, Oh. cucunya sekarang yang ngurusin. Ya, ini kan kita kan apa, pengen lebih jauh, lebih tahu detailnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Orang asal bertanya saja, itu mah kuburan itu bentuk. Karena setahu masyarakat Indonesia itu kadang kuburan-kuburan zaman dulu itu kan ya batu aja kan, nggak diplester itu kan, Iya. taunya kan seperti itu. Iya. Karena ya, bahkan dari nenek saya aja kan kuburan cuma seperti itu kan. Nah, makanya kita biar lebih tahunya ya kan, biar di akangnya dijelasin ini batu kok kenapa bisa diri, Iya. karena yang seperti akang jelasin buat tempat naruh makanan, tempat peribadatan dan lain-lainnya ya. Oke, kita pantengin dulu ya OP channelnya kita, ntar jalan-jalan ya kalau udah nggak hujan. Terima kasih. Ini bawa basah nggak? Parah. Kesini kan? Kabut mulai turun di situs Domas. Oke ya, terima kasih kita udah jalan-jalan nih di situs Alcadomas, ya situs kebun kopi ya Kang, sama satu lagi situs Jangi Paciing. Ya, kita cukup sekian untuk situs kali ini. Jalan-jalannya mungkin akan bersambung di channel kita minggu depan ya kan. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kan. Terima kasih ya, selamat sore ya.